Saat bosan meradang karena ketiadaan royalti yang diberikan band yang pernah bersamanya, publik tanah air juga tengah menunggu detik-detik jelang debat calon presiden sesi kedua yang akan dihelat Komisi Pemilihan Umum Minggu 7 Januari nanti di Jakarta dan disiarkan langsung di nyaris seluruh stasiun televisi nasional. Pada debat sesi kedua yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik ini, para capres akan diuji wawasan dan kecakapannya dalam menghadapi situasi keamanan, pertahanan lokal maupun internasional. Lantas bagaimana para caleg Perindo seperti Vicky Prasetyo menilai kemampuan para capres? Bagaimana pandangan Andre Hehanusa selaku caleg PDIP? Bagaimana pula komentar pakar mikroekspresi? Mereka sudah punya rentang waktu pekerjaan intelektual, profesi yang juga sudah banyak makan asam garam dari dari sisi akademisi, eksekutif, legislatif. Jadi saya pikir semua pasti menyiapkan. Saya pikir Mas Ganjar dan Mas Prof Mahfud juga sudah punya dalam manifestonya mereka, data-data maupun niat mereka merubah dan menjaga geopolitik di Indonesia. Pasti sudah ada di manifesto Mas Ganjar. Dalam hal masalah kemudian bertanya dan kemudian ngomongnya juga lugas, nggak muter-muter segala macam, buat saya 03 lebih saat itu sebetulnya lebih kena. Tidak menggunakan sesuatu yang bertele-tele, langsung to the point, walaupun pakai cerita. Bicara tentang gagasan, visi misi, bentuknya ataupun apapun program-program yang bagus itu semuanya baik ya, terlihat baik ya, gitu. Karena memang kita harus mengetahui bahwa gagasan-gagasan baik itu bisa jalan kalau dengan ada rasa idealis yang tinggi terhadap kenegerinya, nasionalis. Nah, hal seperti itu tuh saya terlihat dari sosok seorang Pak Mahfud ya, dengan hidup yang sederhana, putrinya bahkan menjadi seorang dokter di rumah sakit umum ya di Jawa Timur. Bukan berarti dokter itu nggak bagus, cuma maksudnya tidak menggunakan privilege sebagai seorang yang bisa menularkan atau mendistribusikan privilege kepada keluarganya gitu lah. Menurut aku dari hal kecil aja dia sudah melakukan yang positif gitu lah, apalagi buat rakyatnya gitu loh. Kalau menurutku dia punya banyak materi di kepalanya ya Pak Profesor itu untuk bisa menempatkan diri dimanapun dia berpijak, dia bisa menguasai materi-materi itu. Ya, jika berkaca dari rekam jejak, nampaknya Ganjar Pranowo sebagai politisi senior dan punya pengalaman di pemerintahan, apalagi didukung oleh kemampuan calon wakil presiden Mahfud MD yang punya latar belakang hukum dan tata negara serta menjabat sebagai Menko Polhukam. Tampaknya Ganjar diprediksi akan lebih menguasai topik yang diusung. Terlebih Ganjar cukup memahami kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional, mengingat Ganjar dinilai dekat dengan rakyat karena selama ini getol belusukan menyerap aspirasi warga. Oh iya, kita tahu persis bahwa Pak Joko Widodo itu awalnya mengandalkan belusukan. Dan setelah Pak Joko Widodo, tidak ada lagi yang melakukannya kecuali Ganjar dan Mahfud. Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini adalah Joko Widodo 4.0, bisa 5.0. Jadi dengan kekuatan, dengan energi, dengan cara bertemu rakyat yang lebih sederhana, nginep di rumah mereka, bertanggung jawab terhadap pemukulan Boyolali, datang langsung melihat korban. Itu cara-cara dan bukti-bukti bahwa Mas Ganjar itu udah kerja. Mas Ganjar itu bukan lagi promosi, bukan lagi pamer, dia udah bekerja. Debat kali ini memang benar-benar akan sangat menentukan. Sebab selain menguji wawasan pertahanan dan keamanan, para capres juga akan diuji kecakapan wawasan geopolitik dan bagaimana membangun hubungan bilateral dengan negara-negara lain sehingga bisa membawa Indonesia lebih cakap berkancah di dunia internasional. Lantas bagaimana pandangan mereka ihwal kemampuan Ganjar Pranowo jelang debat kedua dihelat? Secara intelektual,
Mas Ganjar dan Prof Mahfud sangat-sangat, saya kasih nilai 95%. Capres yang nomor 3 ini bagus kalau misalnya bicara tentang image. Istilahnya dia bisa menampilkan apa yang bisa dan layak ditampilkan. Kalau didorong dengan tim yang kuat, ini luar biasa. Artinya harus ada pembagian tugas yang baik. Yang satu keluar, yang satu ngerjain di dalam. Sementara cawapresnya buat saya penguasaan terhadap hukum dan tata negara memang karena bidangnya beliau gitu. Itu luar biasa dan negara kita saat ini memang sangat butuh tentang penegakan hukum dan keadilan. Ya, kenapa? Ya, yuk kita fair aja. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu bukan sebuah jargon. Itu terjadi di Indonesia saat ini. Dan bagaimana kemudian untuk membuat itu jadi masa lalu di Indonesia ini, itu tantangan buat capres dan cawapres yang nanti akan terpilih.